Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru Engkau jadikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau selalu ada dalam hidup setiap kami. Kasih setiamu selalu baru buat setiap kami. Kasih setiamu tidak berkesudahan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang sudah kami kerjakan dan lakukan, supaya itu menjadi satu dupa yang berbau harum, naik ke hadapan hadirat-Mu. Kau boleh disukakan dengan setiap hati kami yang boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, untuk kami boleh mengerti bagian kami, apa yang harus kami lakukan untuk terus kami mengejar akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saudara-saudara, kita belajar. Pagi ini carilah Tuhan. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya ya saudara. Jangan biarkan kita ini terlena dengan setiap berita-berita ya saudara. Berita yang semakin hari-hari ini semakin membuat kita itu takut. Membuat kita itu jadi pikirannya khawatir macam-macam ya saudara-saudara. Meragukan Tuhan. Meragukan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itulah keinginan si jelek itu ya saudara, menyeret kita untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi setiap kita yang mengerti akan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah firman Tuhan itulah yang menjadi pedoman buat saudara dan saya. Mazmur 105 ayat 4. Dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu ya. Biar ini Tuhan taruh dalam hati setiap kita untuk cari Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu, bukan sewaktu-waktu, tetapi senantiasa kita mau mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Membuat kita itu lebih lagi mengejar akan Tuhan ya saudara. Saya percaya kita semua mau ya, mau. Tapi kadang-kadang ya itu berita-berita, kesibukan-kesibukan yang ada membuat kita itu ya seadanya. Ibadah ya seadanya. Jangan ya saudara, tapi biarlah kita mengerti keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, Alkitab bilang. Selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan manusia. Olehnya kita dapat diselamatkan. Biar itu kita pegang ya saudara. Kita menuju keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Jangan sampai keselamatan itu kita sia-siakan. Biar ini menjadi satu kerinduan buat setiap hati kita ya saudara. Kita bukan pasti selamat, percaya Yesus pasti selamat. Alkitab yang bilang di dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Udah benar ya, taat. Senantiasa artinya terus menerus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi tidak sewaktu-waktu keselamatan itu kita kerjakan. Terus menerus kita harus mengerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan ya saudara. Biar ini menjadi tujuan kita. Mencari Tuhan itu apa? Supaya keselamatan yang Tuhan sudah sediakan tidak hilang. Tapi kita menjadi bagian
yang Tuhan sudah kerjakan buat saudara dan saya di atas kayu salib, di atas bukit Golgota. Tuhan sudah menebus dengan darahnya sendiri, dengan darahnya yang mahal. Dia sudah bangkit dan penebusan itu membuat saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari dosa. Biar firman Tuhan itulah yang memerdekakan saudara dan saya. Oleh sebab itu ayolah bareng-bareng kita kejar Tuhan. Cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti Bevis kemarin bilang, ayo kita masuk lebih lagi di dalam kedalaman dengan Tuhan. Bukan sekedar kita, iya tuh saya ini Kristen, saya percaya Yesus betul ya saudara. Tapi Tuhan mau lebih lagi, kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bukan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi kita mau lebih lagi mengejar hatinya Tuhan. Ya saudara, itu yang kita kejar, kita kerjakan. Pekerjaan Tuhan kita kerjakan betul, itu sangat menolong dan sangat membantu dalam satu kegiatan, dalam ibadah maupun dalam satu gereja maupun satu persekutuan. Tapi kita jangan terlena, saya udah giat, iya giat nih. Bukan sekedar begitu, tapi Tuhan melihat hati kita, melayani Tuhan dengan hati, memberikan yang terbaik dengan hati. Bukan sekedar giat dan giat untuk dilihat sama orang, tapi biarlah Tuhan yang melihat apa yang saudara dan saya itu kerjakan untuk kita belajar mengasihi Tuhan. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 8 sampai 18, Efesus 5. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah, artinya dikerjakan ya saudara, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Melakukan kehendak Tuhan itu kita harus penuh dengan roh. Penuh dengan roh gimana ya saudara? Ya seperti diajar di tempat ini. Tanya Tuhan. Tuhan yang gak kedengeran, gimana saya tahu itu suara Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mengalami itu enggak bisa. Ya. Jadi mendengar suara Tuhan itu bukan kata orang, tapi suara Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hati pribadi setiap pribadi. Oleh sebab itu kita belajar dan belajar. Ayo kita alami Tuhan, kita kejar hatinya Tuhan. Supaya bukan kata orang, oh pengalaman dia begitu, ya saya nanti niru. Supaya saya juga ngalamin apa yang dia alami, saya juga mau betul ya saudara. Tapi Tuhan itu bekerja dengan caranya, bukan dengan cara pemikiran secara manusia. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menunjukkan setiap perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup setiap kita. Dia punya berbagai macam cara untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Kita di sini dekat taman ya saudara-saudara. Setiap waktu orang Sion bisa ke taman. Saya itu diberkati dengan satu pengunjung taman yang beberapa hari ini datang. Dia cerita, hati saya ini tuh bergejolak terus menerus, punya semangat, punya roh yang menyala-nyala untuk saya ini punya keintiman dengan Tuhan. Lewat streaming kata dia ya saudara. Dia itu sudah tinggal di luar kota, pergi ke banyak gereja besar yang dia, tapi tidak seperti yang dia rasakan sekarang. Ya saya bilang itu anugerah kata saya. Itu saudara, orang luar kota cuma lihat di TV, cuma lihat Ibu Nani di TV, tapi itu hatinya kata dia bergejolak, menyala-nyala untuk dia
mencari akan Tuhan. Kita di sini dekat sama Tuhan, dekat sama Ibu Nani. Bisa dilihat setiap kita PW di pagi ini ya saudara. Ayo kita punya semangat yang lebih lagi untuk kita mencari akan Tuhan. Punya roh yang menyala-nyala. Dia bukan cerita sekali-sekali. Terus dia berulang-ulang, dia cerita begitu. Roh saya ini terus menyala-nyala untuk mengejar akan Tuhan. Punya kerinduan jam 3 pagi dia cari Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Dia cerita begitu, iya saya tuh diberkati dengan kesaksiannya. Luar biasa kata saya tuh. Tidak semua orang bisa mengalami hal seperti itu. Tapi kita bisa belajar kalau kita mau. Ayo cari Tuhan. Cari Tuhan dengan kekuatannya. Cari Tuhan, cari wajahnya. Bukan cari berkatnya ya saudara. Karena seringkali kita dapat apa ya, sudah melayani capek-capek, paling udahlah gak usah giat-giat banget buat Tuhan. Paling kamu cuma dapat terima kasih dari pemimpin gitu ya saudara. Enggak diterima kasihin juga gak apa-apa. Kalau sudah dapat terima kasih, kita sudah dapat upahnya. Rugi saudara. Biar upah kita datang dari Tuhan. Sekalipun orang tidak lihat, kita kerjakan dengan segenap hati. Karena Tuhan itu tidak pernah berhutang ya saudara. Tuhan melihat apa yang tersembunyi bagi manusia juga Tuhan lihat. Oleh sebab itu, mari saudara dan saya, kita kejar Tuhan. Jangan kita sudah mengawali dengan roh, tapi mengakhirinya dalam daging. Galatia cerita begitu ya saudara. Mengingatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Tuhan. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oleh sebab itu saudara dan saya perlu masuk di dalam kedalaman dengan Tuhan secara pribadi. Kita bersekutu setiap pagi, setiap Selasa itu korporat, guys. Bareng-bareng, ibadah bareng-bareng. Dibangun, iya bagus-bagus kemarin. Firman Bevis, saya diberkati. Ayo, di call antu masuk lebih dalam lagi supaya voice Tuhan yang kedengaran, bukan noise. Iya, bagus. Cuman sekedar bagus-bagus ya. Ayo belajar, saya juga belajar. Pacu hidup saudara dan saya untuk lebih lagi mencari akan Tuhan secara pribadi, bukan secara korporat. Secara korporat betul iman kita dibangun di dalam satu ibadah, dalam satu komunitas ya saudara. Tapi Tuhan lebih lagi kepengen saudara dan saya ini punya keintiman secara pribadi ya saudara. Ada cerita di dalam firman Tuhan, Lukas 8. Ayat 22 ayat sampai 25. Ayo Mas tolong tayangkan. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Baca dulu ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Naik nih Tuhan Yesus sama murid-muridnya ada di dalam satu perahu. Dan Yesus berkata kepada para muridnya, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh.
Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Yesus sama murid-muridnya, Yesus ada di dalam satu perahu. Yesus pun ada di dalam perahu kehidupan saudara dan saya. Jangan biarkan Yesus tertidur. Mungkin murid-murid udah biarin. Guru mungkin capek, udahlah biarin. Kita kan nelayan, udah biasa mendayung perahu, melewati danau, udah biasa. Mungkin udah berpengalaman bertahun-tahun. Udah biarin. Yesusnya tidur, suruh istirahat. Saudara, padahal Yesus ada di dalam perahu. Ketika angin dan air itu mengamuk, Alkitab bilang murid-muridnya mungkin baru aduh Tuhan, guru kita binasa nih, bahaya nih, mau tenggelam nih perahunya nih. Baru sadar ada Tuhan dalam perahu. Saudara dan saya, ini mengingatkan juga kita. Yesus ada di dalam perahu kehidupan saudara dan saya, ada di hati kita. Jangan biarkan dia tertidur ya saudara. Kita aktifkan, kita komunikasikan, kita punya keintiman, punya hubungan dengan Tuhan. Jangan pada waktu kepepet ya saudara, baru ingat iya Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus tetap Yesus yang baik. Dia tetap menolong saudara dan saya. Tapi jangan biarkan Yesus tertidur. Ya saudara, jangan biarkan Yesus ada di dalam hati kita. Tapi kita seringkali lupa. Kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita berjalan dengan pengalaman seperti para murid. Udah saya ini nelayan. Udah biarin guru tidur aja. Saya bisa. Nah seringkali itu jebakan ya saudara. Saya mengingatkan nih diri saya sendiri. Jangan sampai ini biasa nih packing minyak biasa, ngeladenin orang biasa. Ibu Dani sering ngajar, ayo tanya Tuhan. Orang minta 5, minta 10 lah. Bagaimana ini jawabnya? Kata Bu Dani, kamu kenal gak sama orangnya? Enggak. Ya sudah, kamu tanya Tuhan. Itu berapa harus dikasih. Nah itu ya saudara, membuat saudara dan saya itu punya keintiman dengan Tuhan. Dengan cara-cara sederhana mungkin. Saudara jangan, biasa ini. Begini-begini pekerjaan biasa. Saya paham. Saya sudah berkali-kali mengerjakannya. Jangan ya saudara, kita selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ini masak, bumbunya seberapa. Ini masak mungkin ya saudara. Ini GK, orang GK. Saya juga orang GK. Masaknya bumbunya ini seberapa? Jangan, ngerti. Ini segini. Ya saudara, bagus pengalaman. Tapi jangan menjadi patokan. Tapi terus kita komunikasi dengan Roh Kudus. Ajari saya Tuhan ini gimana nih? Ngerti masak ini, bumbunya ini. Iya betul ya saudara. Tapi biar kita memberikan yang terbaik lagi untuk Tuhan. Dengan cara kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Yang menjadi penolong saudara dan saya untuk selama-lamanya. Seperti murid-murid ini. Akhirnya kan membangunkan Yesus. Guru. Bangun. Kita ini binasa ya saudara. Jangan karena kita punya pengalaman. Kita lupa ada Tuhan dalam perahu kehidupan saudara dan saya. Biar ini menjadi pembelajaran. Setelah Tuhan Yesus itu dibangunkan, Yesus bangun. Alkitab nulis, ia pun bangun lalu menghardik air yang mengamuk itu dan air, angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Kok Yesus tanya ya? Kan tahu itu guru dan murid ya saudara. Tapi kok ayat ini, di manakah kepercayaanmu?
Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Itu ya saudara. Para murid itu tidak punya pengenalan secara pribadi dengan gurunya. Makanya heran. Mereka jadi takut, ini siapa? Kok luar biasa, dikasih perintah angin dan air itu taat dengan apa yang Tuhan ngomong. Itu ya saudara, belajar di manakah kepercayaan. Seperti bebis kemarin, ayo percaya. Percaya bukan waktu lihat seperti Thomas, baru percaya. Sekalipun tidak melihat, percaya kita punya jaminan firman Tuhan. Percaya kita punya janji Tuhan. Kita percaya punya Tuhan yang maha ajaib ya saudara. Jangan kita cuma pengen lihatnya pekerjaannya. Tapi kita pengen hatinya ya saudara. Pekerjaannya itu pasti terjadi. Seperti di taman. Bukan kita. Tuhan yang kepengen juga Tuhan sudah nunjukkan keajaibannya ya saudara. Tapi kita belajar dari perjalanan murid ini untuk bertolak ke seberang. Tuhan mau membawa setiap kita itu melakukan bagian yang lebih lagi ya saudara. Oleh sebab itu kita belajar untuk kita itu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukan karena kita bisa, tapi karena saudara dan saya itu butuh Tuhan. Oleh sebab itu carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ini menjadi satu prinsip buat setiap kita. Ayo, iya kejar Tuhan, kejar Tuhan. Sekalipun saya mungkin sudah rajin banyak ini itu mengerjakan berbagai pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan kepengen hatinya yang saudara dan saya itu kejar ya saudara. Di dalam Mazmur 107 ayat 24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ya saudara, di tempat yang dalam. Bukan cuma di pelataran. Pelataran itu banyak noise kemarin. Bevis udah nerangkan. Bukan cuma sampai di tempat kudus. Tapi lebih lagi di secret place-nya Tuhan. Ruang Maha Kudus. Supaya apa? Di tempat yang dalam kita bisa mendengar suaranya Tuhan. Bukan kata orang, tapi lewat kehubungan saudara dan saya. Keintiman setiap kita setiap waktu. Sehingga kita itu punya satu ketetapan hati untuk tidak diombang-ambingkan dengan segala noise. Manusia itu amat sangat rapuh ya saudara. Jangan dipikir hamba Tuhan itu juga anti dosa. Wah, serangannya justru lebih banyak ya saudara. Hal kecil itu bisa membuat menyimpang, kegeser hati ini. Manusia amat sangat rapuh. Saya sungguh menyadari. Oleh sebab itu ayo. Kejar Tuhan lebih lagi. Ya saudara. Supaya apa? Supaya kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin teguh, tidak bisa digeserkan dengan diombang-ambingkannya dengan segala noise. Oleh sebab itu diingatkan, ayo. Untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Punya kedalaman secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga saudara dan saya itu melihat. Bukan cuma nonton. Oh iya hebat. Ajaib. Tapi saudara dan saya itu ngalami saudara. Ngalami bagaimana karya keajaiban Tuhan itu terjadi. Bukan sekedar penonton, saya nggak mau. Iya ajaib ya. Kok bisa minyak netes? Saya mau ngalami Tuhan. Saya mau ngalami. Saya selalu doa begitu, Tuhan saya mau ngalami. Iya, di sini keajaiban Tuhan banyak terjadi. Macam-macam bisa terjadi. Itu karya Tuhan.
Tapi tidak sekedar sampai di situ. Ada satu hati yang terus kita utarakan sama Tuhan. Tuhan supaya saya ini ngalami perbuatan dan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Saya mau Tuhan, mau dibawa ke tempat yang lebih dalam. Kalau lihat laut, ikan yang bagus-bagus itu ada di tempat yang dalam ya saudara. Jadi kalau kita mau ke tempat yang dalam, ya kita harus punya kerinduan, mau bayar harga ya saudara. Mau bayar harga, mungkin di tengah malam seperti ibu itu cerita, dibangunkan Tuhan. Kadang saya juga bisa nggak bangun, aduh Tuhan masih ngantuk, baru tidur jam berapa gitu. Udah dibangunin lagi, aduh Tuhan masih ngantuk. Saya juga ngaku, karena saya juga manusia, rapuh manusia itu ya saudara. Tidak ada yang sempurna, tapi setelah saya ini dikuatkan dengan ibu yang bersaksi itu ya saudara. Iya, saya mau Tuhan. Punya gelora cinta yang lebih lagi dengan engkau. Sekalipun dia tidak melayani saudara. Bukan seorang pelayan di satu persekutuan atau satu gereja. Tapi dia streaming setiap pagi dengan tempat ini. Dia ikuti setiap hari lewat streaming. Dia cuma lihat di TV ya saudara. Tapi itu rohnya itu bisa berkobar-kobar. Bagaimana saudara dan saya? Ayo jangan ketinggalan ya saudara. Saya juga gak mau ketinggalan. Ibu itu diberkati. Bagaimana hubungan keintimannya dengan Tuhan semakin hari semakin punya semangat untuk melayani. Alkitab bilang, janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seringkali dunia ngapain sih repot-repot, capek-capek, pelayanan, gak dianggap. Gak apa-apa ya saudara, gak ada yang dianggap, gak ada yang ngedalian, ya gak apa-apa. Kita itu pelayanan, bukan lagi cari transaksi, bukan lagi cari keuntungan. Saya dapat apa kalau saya melayani? Gak dapat apa-apa, manusia gak bisa memberi upah saudara, ya saudara. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tuhan itu jauh lebih bisa memberi apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya Tuhan bisa sediakan buat saudara dan saya yang belajar untuk mengasihi Tuhan. Itu janji firman. Kita punya banyak janji yang bisa membuat saudara dan saya itu punya roh yang menyala-nyala. Jangan kasih kendor, kata orang-orang ya saudara. Ayo gaspol. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Firman Tuhan udah mengingatkan, ayo supaya saudara dan saya ini lebih lagi mengerti kehendak Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Kita mau masuk lagi di dalam kedalamannya dengan Tuhan. Fokus kita dengan Tuhan, bukan noise yang kita dengar. Membuat saudara dan saya itu lemah. Ya saudara-saudara, dengar ini, dengar itu, dolar naik, ini naik. Wah, aduh pusing saudara. Jangan kita terpaku dengan hal-hal seperti itu. Tapi kita lebih fokus dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita terus diajar, tanya Tuhan. Itu baik saudara. Buat saudara dan saya itu belajar punya keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, percayalah. Semua itu Tuhan sudah memberikan sesuai dengan kesanggupannya. Seperti talenta yang Tuhan berikan 5, 2 atau 1. Kita kerjakan untuk memperlipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Ayo sama-sama masuk ke tempat yang lebih dalam. Untuk kita ketemu dengan pribadinya Tuhan. Untuk kita melihat kuasa Tuhan benar, iya ajaib, percaya perbuatan-perbuatan Tuhan itu nyata. Bukan kata orang, tapi saya ngalami. Saudara dan saya bisa menjadi saksinya Tuhan. Bukan sekedar kita ikut ke sana, ikut ke sini, ya rame-rame CG, rame-rame kumpul-kumpul. Tapi biarlah melalui CG itu, cell group, kita itu dibangun kesaksian orang lain. Oh iya,
Tuhan pasti tolong. Tuhan sudah sembuhkan. Iya, saya juga ngalami Tuhan. Mau mengalami. Orang itu ditolong, saya juga pasti ditolong. Orang itu diberkati, saya juga diberkati. Orang itu ngalami firman yang saudara dan saya ini sama-sama ada di dalam satu persekutuan. Janji firman Tuhan itu tahun kebaikan, tahun kenikmatan, tahun kelimpahan. Ada janji Tuhan, ada jaminan Tuhan. Saya juga mau ngalami. Bukan sekedar menjadi penonton, bukan sekedar cuma mendengar, tapi saya mau ngalami Tuhan, mau ngalami secara pribadi, masuk ke tempat yang lebih dalam, supaya saudara dan saya itu mendengar lagi apa yang Tuhan mau. Biar perenungan firman Tuhan membangkitkan roh saudara dan saya. Ayo kejar Tuhan, Roh Kudus ajari saya, apa ya Tuhan, Roh Kudus tolong saya, buat setiap kita ini punya keintiman dengan Tuhan lebih lagi. Karena hari-hari ini firman Tuhan mengingatkan adalah jahat. Tapi kita mau terus fokus dengan Tuhan. Sehingga kita ini mempunyai keteguhan iman. Tidak terombang-ambingkan dengan segala noise-noise yang membuat saudara dan saya ini takut. Membuat saudara dan saya ini bimbang. Aduh iya Tuhan tolong saya enggak ya? Tuhan berkati saya enggak ya? Tapi punya satu kepastian. Pasti Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan sembuhkan saya. Waktunya waktu Tuhan. Tapi iman itulah yang akan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Karena saudara dan saya punya keintiman dengan Tuhan di tempat yang dalam. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, firman Tuhan mengatakan cari maka kamu akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu ya. Jadi sebenarnya kalau hari ini kita itu belajar tentang carilah Tuhan, itu pasti kita akan dapat ya. Jadi kalau kamu mencari ya pasti dapat, asal kita mau mencari. Nah tadi sudah diterangkan tentang bagaimana kita mencari untuk masuk ke dalam kedalaman yang lebih dalam ya. Kalau cari pasti akan dapat. Saudara, saya mau memberikan sedikit kesaksian dengan kemarin kami pergi mendapatkan anugerah Tuhan untuk pergi ke Shanghai ya. Nah biasanya saya kalau pelayanan atau pergi kemanapun juga itu tidak pernah mengalami seperti yang sekarang ini. Pada saat-saat teduh sebelum saya mau berangkat ya, itu tiba-tiba Tuhan itu bilang begini sama saya, nak kali ini kamu pergi itu ada burung Raja Wali 2 yang akan aku suruhkan untuk mengikuti engkau gitu. Saya belum pernah ya untuk mendapatkan sesuatu di mana sampai burung Raja Wali 2 ini harus mengikuti saya, saudara. Saya sebelumnya ceritain begini, suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang masuk ke kamar saya, karena saya waktu itu saya bilang saya di kamar saya itu ada ruang doa. Saya bilang itu kita belum punya taman yang di sini. Ya. Lalu dia doa di kamar saya di mana ada satu ruang doa di situ. Lalu dia mengatakan begini, ini portal yang Tuhan buka buat kamu. Ya. Dimana kalau kamu berdoa ini ada portal, ada suatu akses langsung masuk ke hadirat Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu mengatakan begini, Tuhan itu memberikan penjaga dalam hidupmu. Ada 3 raja wali yang selalu ada dalam kamar ini. Ya. Dia katakan ada raja wali putih, ada raja wali coklat, dan ada raja wali emas. Dan 3-tiganya ini selalu ada untuk mengawali kamu sebagai sesuatu penjaga dalam hidup kamu. Nah, ini hamba Tuhan itu mengatakan begitu, saudara. Jadi maksudnya apa sih Raja Wali? Saudara tahu bahwa Raja Wali itu suatu lambang di mana burung yang selalu melihat, bisa punya mata yang jauh melihat, bisa melihat akan sesuatu hal yang dekat ya, itu burung Raja Wali.
Dan setiap kali dia mendapat mangsanya itu punya kecepatan yang luar biasa. Dan Raja Wali ini digambarkan sebagai Tuhan ya, yang selalu menjaga kita, dan itu lambang Roh Kudus. Nah, pada saat saya Tuhan katakan ada 2 di antara 3 itu 2, yaitu Raja Wali Putih dan Raja Wali Emas yang akan mengawali kamu pergi ke Shanghai ini. Yang coklat tinggal di rumahmu. Nah, sudah. Saya nggak ngerti pada saat Tuhan katakan begitu. Saya cuma terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya nggak ngerti apa yang bakal kita alami. Cuman kita kan pergi ke sana untuk melakukan sesuatu doling dan doa di tempat yang tinggi. Di sana tuh ada 3 bangunan yang tinggi, yaitu tentang finansial dan juga tentang masa depan, apa sih namanya, yang teknologi yang luar biasa, dan satu lagi apalagi perisai perang tak apa gitu. Saya sih nggak terlalu tahu, cuman Sophie yang sudah bikin sesuatu planning, pemetaan untuk kita doa di sana. Nah itu gitu. Nah, saya sama sekali tidak punya pemikiran apa-apa. Tapi tiba-tiba malam itu saya tuh ngimpi. Saya tuh jarang ngimpi, saudara. Dan biasanya kalau ngimpi itu ya ngimpi biasa-biasa aja. Tapi ada sesuatu hal, kadang-kadang Tuhan itu ngasih sesuatu mimpi yang ada artinya. Saya tuh jalan, kan bawa tas. Tiba-tiba ada ular yang masuk ke tas saya. Ngimpinya ini, ngimpi. Terus ada orang mengatakan, di dalam tas kamu tuh ada ularnya loh, gitu. Masa? Tak lihat gini, tak ambil, tak buang. Nah, terus tak kejar, tak bunuh. Akhirnya ular itu. Saya masih ingat ularnya itu sepanjang kira-kira 60 cm lah, ya. Dan bukan ular gede gitu, enggak, ular kecil gitu. Terus saya bangun, saya pikir mau ada apa ya? Ini mau pergi kok ngimpinya seperti itu gitu. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Malam itu ya saya mengucap syukur karena Sophie itu juga orangnya cukup telitilah mau pergi ini. Nah, dia ngomong, "Ma, hari ini mau check-in dulu." Iya, lebih baik karena kita berangkatnya pagi. Nah, saudara, ini sudah malam nih. Waktu check-in mau nge-check-in dipakai, kan semuanya kan pakai aplikasi. Tiba-tiba ada yang dari website yang jelas yang mengatakan kamu mau booking harus bayar sekian gitu. Nah, lalu Sophie itu ngomong, kok pakai punya kamu aja visanya gitu. Nah, jadi pakai visanya Freddy. Gak taunya itu bohong, saudara. Untung pada saat itu mereka minta PIN, minta apa, minta nomor kredit segala, nggak dikasih, belum saya dikasih. Sophie sudah merasakan gini, ini kok kayaknya penipuan ya. Ular itu kan selalu menipu ya. Dia mengatakan ini kok kelihatannya nggak bener nih, kok minta ini minta itu. Terus langsung dimatiin sama Sophie. Terus akhirnya kita kan panik semuanya ya. Terus saya bilang, "Non, tadi pakai kreditnya siapa?" gitu. Terus coba kita ke BCA. Jadi pengen ngeblok gitu, takutnya kalau sampai kejadian apa-apa. Saya tuh merasakan Tuhan, apapun yang kau izinkan terjadi tentang ada ular masuk ke tas saya, tapi akhirnya kan saya ambil dipotong-potong, ular itu penipu. Saya bilang Tuhan akan menolong kita pasti untuk akhirnya tidak akan bakal terjadi sesuatu. Sudah kita tenang, kita berdoa ya, sudah itu terluputkan.
Tapi tiba-tiba Sofi ngomong, "Mah, ini penerbangannya delay." Hah? Jadi bagaimana? Yang seharusnya jam 5 atau jam 6 gitu menjadi jam 11. Itu kalau sampai di Singapura nggak keburu, kita jam 4 harus langsung naik pesawat lagi. Jadi bagaimana? Kita bisa enggak? Karena ini kan bukan kesalahan kita ya. Jadi ya dia nggak mau tanggung jawab. Saya bilang ya nggak bisa, ini nanti kitanya kan nggak mungkin bisa ke sana. Harus cari tiket baru. Banyak hal yang kita hadapi saudara. Tapi Tuhan selalu buka jalan gitu. Nah dari sini saya tahu, oh kenapa ya kok Raja Wali ini disuruh untuk membuka jalan dan membuka jalan dan membuka jalan. Banyak hal yang kita alami pada saat ke sana untuk kita doa di atas dan sebagainya, peperangan segala sesuatu, itu banyak halangan yang kita hadapi saudara. Tapi satu perkara saya tahu, bahwa kalau kita cari Tuhan, kita itu pasti menemukan. Nah, tidak usah takut dan khawatir, kalau Tuhan memang suruhkan, Tuhan itu akan menyelesaikan segala-galanya. Memang saudara, akhirnya kita cukup rugi karena tiket itu memang saya bilang ini kalau delay tidak mungkin bisa mencapai karena kita connecting dengan flight yang lain. Dia bilang ya nggak bisa, uangnya kembali nggak bisa. Jadi bagaimana? Ya hilang uangnya. Duh, saya bilang Tuhan, Engkau tolong ini bagaimana ya? Kita akhirnya beli tiket baru, saudara. Beli tiket baru, terus jadi bagaimana mah? Ya wis doa saja. Tuhan akan tolong, pasti nanti mungkin ada refund berapa ya sudahlah, bagaimanapun juga. Karena kalau tidak kita ruginya lebih banyak saudara. Kalau kita mengikuti ini kita akan di cancel lagi untuk ke Shanghai. Jadi saya benar-benar merasakan banyak halangan yang terjadi. Jadi saya bilang, oh kenapa Tuhan itu membawa saya itu diberikan penolong Roh Kudus dengan berbentuk burung ini untuk membuka jalan di dalam segala sesuatu. Nah, banyak hal saudara. Yang kedua lagi, Sofi itu bawa barang ketinggalan di kamar pas, itu fitting room. Kita udah jalan, loh ini saya tadi bawa barang ya. Kita itu sudah mau naik taksi saudara, taksinya suruh berhenti, nggak mau. Kita sudah kadung bayar, ya kalau kitanya pergi barangnya ketinggalan. Saya bilang tolong Tuhan, itu Raja Wali kamu kesana lagi nungguin sampai itu barang jangan sampai diambil orang. Sofi lari-lari, barangnya tetap ada. Jadi akhirnya dapat ketemu lagi. Saya bilang mengucap syukur dalam segala sesuatu. Sampai terakhir pulang, ada barang, tiba-tiba Kean ngomong, "Mam, jaket saya ketinggalan." Lah, ketinggalan di mana? Saya bilang gantung kemarin tadi malam gantung. Sofi balik lagi ke kamar. Untung belum sampai kita naik taksi. Jadi akhirnya ketemu lagi. Yang terakhir sampai di bandara di sini, barangnya ketinggalan di bukan bagasi, di kabin. Kita udah keluar nih, ini pesawat sudah mau berangkat lagi ke Singapura lagi. Terus akhirnya, loh barang saya ketinggalan satu. Sofinya lari lagi, untung masih ada lagi. Dan akhirnya kita bawa kembali barang yang ketinggalan itu. Selamat sampai di rumah, tidak ada barang yang hilang saudara. Saya tahu bahwa itu ular itu, yang itu kan pencuri, selalu pencuri, penipu, mau mengambil sesuatu. Tapi saya mengucap syukur karena masuk ke tas saya itu sebenarnya sama ular itu takut saudara. Tapi begitu itu bisa ada roh keberanian untuk ngambil itu, saya masih ingat saya nariknya itu dari ekornya.
Lah kalau misalnya dia gigit saya tuh bisa, tapi begitu saya tarik, saya lempar, terus saya potong-potong. Saya juga nggak tahu saya bisa punya pisau untuk memotong-motong. Jadi saya tuh merasakan Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan memang kita tahu bahwa Raja Wali itu ya makanannya ya barang-barang seperti itu. Jadi sebelum apa tuh dipatok dulu. Saudara, saya ingin sampaikan kalau ada sesuatu yang kita alami, carilah Tuhan. Ya. Tuhan itu lebih tahu sebelum kejadian segala sesuatu. Kita mau pergi ke sana itu benar-benar sudah dipagari sama Tuhan. Ya. Sampai pulang selamat itu tidak ada barang yang hilang dalam hidup kita. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih juga buat saudara-saudara semua anak-anak yang mendukung doa dalam perkara ini. Ya. Sebab untuk peperangan di sana itu benar-benar kerasa banget pada saat membuat suatu peperangan di tempat tinggi itu. Benar-benar itu adalah sesuatu hal yang sangat mencengkam sekali. Tapi satu perkara kita tahu, segala sesuatu yang sudah diselesaikan di sana, itu kita semuanya akan mengalami berkatnya yang berkelimpahan. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kalau kami mencari pasti mendapat. Kami percaya Tuhan, perkara-perkara yang ajaib terus akan Engkau berikan kepada kami. Kekuatan demi kekuatan Engkau pasti akan berikan kepada kami. Sekalipun noise terjadi saat-saat ini Tuhan, dengan kami banyak sehari-hari mendengar berita-berita tentang segala sesuatu keadaan politik yang ada di Amerika, yang ada di Cina, di mana ada sesuatu peperangan secara bisnis dan sebagainya. Tuhan, Engkau tahu juga akan dengar berita emas naik, dolar naik, segala sesuatu naik, resesi mulai turun. Kami berdoa saat ini Tuhan, bukannya karena kami sudah pernah Engkau berikan warning untuk awal tahun ini, kegelapan memenuhi bumi. Jadi sebenarnya kami sudah tahu bakal apa yang terjadi. Oleh karena itu saat ini kami datang kepadamu. Kami tidak mau mendengar perkara-perkara yang membuat kami tertekan Tuhan. Karena kami percaya burung di udara Engkau peliharakan, masakan kami tidak Engkau peliharakan. Asalkan kami mau cari Engkau, Engkau pasti memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya akan Engkau. Kami mau terus dekat dengan Engkau. Setiap kali kami menghadapi masalah, ingatkan kami Tuhan, mukjizat masih tetap berlaku. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Apa yang sudah hamba-Mu kerjakan, yang Engkau suruhkan untuk ke Cina ini. Engkau tahu ini pasti akan membawa dampak yang terbaik, terutama buat kami, anak-anak-Mu yang ada di Sion. Pasti mengalami sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap Tuhan percaya akan semua deklarasi yang sudah kami lakukan. Bahwa tahun ini adalah tahun kebaikan, tahun kenikmatan yang akan kami terima. Kami terus akan mengalami perkara-perkara perbedaan antara yang lain dengan kami Tuhan. Engkau akan terus memeliharakan, mencukupkan akan segala yang kami perlukan.
Demikian juga Tuhan, kami tidak akan mau melihat dolar naik, kami tidak mau melihat akan segala sesuatu. Hidup kami karena percaya bukan karena melihat. Engkau tahu kebutuhan yang harus dibutuhkan untuk Uganda. Kami tahu Tuhan, langit bumi Engkau yang punya. Engkau akan sanggup untuk mencukupkan bahkan berlebih. Engkau akan menjamin kami pulang dan pergi. Engkau akan memberikan kepada kami mata yang melihat akan kemuliaan-Mu terjadi di Uganda. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan bahkan berlebih dengan segala kebutuhan yang kami butuhkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau punya 1001 jalan untuk melakukan segala perkara yang ajaib. Bapa, kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, keadaan bangsa dan negara kami ini hanya Engkau yang sanggup untuk menolong. Hanya Engkau sanggup untuk berdaulat atas bangsa dan negara kami, baik dalam keadaan keamanan maupun keadaan perekonomian maupun keadaan politik, mengenai masalah perpajakan dan sebagainya. Tuhan, Engkau beri hikmat marifat kepada Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden serta semua stafnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pimpinan-pimpinan daerah, Engkau yang akan turun tangan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik untuk kami. Kami juga berdoa untuk apa yang kami dengar tentang bencana-bencana alam. Kami tahu Tuhan mau tidak mau ini harus terjadi. Oleh karena itu kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Bencana alam, gempa bumi, apapun yang terjadi, biarlah Engkau membuat minimalis. Kami berdoa, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, Engkau luputkan dari segala perkara yang tidak baik. Biarlah anak-anak-Mu terluput. Engkau membuat suatu perbedaan antara anak-Mu dan anak yang berharap kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini. Biarlah Engkau memberikan kepada kami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, sehingga kami kuat dan sehat Tuhan, karena ada daya tahan tubuh yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, sungguh kami mau menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun Kau tempatkan kami, Engkau akan memeliharakan kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak keajaiban. Ini minyak supranatural. Hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, biar hidup kami terus ada di dalam supranatural. Kuasai mata kami Tuhan, kuasai telinga kami, dan bibir mulut kami. Karena ini adalah jendela-jendela yang membuat semua yang tidak baik, noise bisa masuk. Kuasai hati kami dan lepaskan kami daripada yang jahat. Hari ini tetap kami mau bekerja, oleh karena itu kami mengurapi tangan kami dan kaki kami Tuhan. Sehingga perjalanan kami menjadi perjalanan yang berhasil. Berkat yang Engkau berikan buat kami adalah berkat yang luar biasa. Jatah kami akan terima dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ruben yang akan menyetel akan semua sound yang di tempat ini, akan supaya suaranya akan lebih jelas, lebih baik lagi Tuhan.
Dan biarlah semua peralatan yang di tempat ini dapat berfungsi dengan maksimal. Terima kasih Bapak, Kau berkati akan Bapak Ruben, Kau berkati akan semua tim daripada media ini. Buat kami tetap Tuhan, mendahulukan Engkau dengan passion yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.